Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pena, kali ini Bang G akan membahas tentang topik yang pasti kalian tunggu-tunggu. Topik kali ini Bang G akan membahas tentang tipe-tipe anak SMA yang akan mendaftar SNMPTN. Sebelum menyimak penjelasannya, silahkan yang belum mengeklik tombol subscribe ya, diklik dulu agar kalian tidak ketinggalan tentang info-info seputar PTN, pembahasan soal-soal UTBK ataupun soal ujian masuk perguruan tinggi negeri lainnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, Bang G akan merangkum 4 tipe anak SMA dalam memilih PTN di jalur SNMPTN. Yuk simak penjelasan dari Bang G. Bang G akan menjelaskan tentang tipe-tipe anak SMA dalam memilih PTN pada SNMPTN. Kira-kira terbagi menjadi beberapa tipe sih. Yang pertama adalah tipe anak SMA memilih PTN berdasarkan jurusannya. Yang kedua adalah tipe anak SMA memilih PTN berdasarkan grade atau klasterisasi suatu PTN. Yang ketiga adalah tipe anak SMA memilih PTN berdasarkan tempat tinggal. Yang keempat, tipe anak SMA memilih PTN yang penting keterima lewat jalur tidak tes. Bang G akan menjelaskan satu persatu dari keempat tipe-tipe ini, serta akan memberikan tips bagaimana cara memaksimalkan peluang kalian agar keterima dalam SNMPTN berdasarkan tipe-tipe kalian yang kalian alami. Yang pertama adalah tipe anak SMA memilih PTN berdasarkan jurusannya. Jika kalian berada pada tipe ini, biasanya kalian akan cenderung ngotot dalam menentukan PTN. Kalau nggak masuk jurusan itu, lebih baik kalian tidak kuliah kayak gitu ya nggak? Pasti di antara Sobat Pena ada yang memiliki atau berada pada tipe ini. Lalu bagaimana sih tips dan trik agar kalian lolos dan cara memaksimalkan peluang agar keterima jika kalian berada pada tipe ini? Tipsnya yaitu yang pertama adalah otomatis ya, tentukan jurusannya. Kira-kira kalian itu kepengen masuk SNMPTN, itu jurusannya apa? Pasti kunci yang pertama ini, karena sesuai judulnya yaitu tipe kalian memilih berdasarkan jurusan. Yang kedua adalah buat daftar PTN. Jadi kalian itu harus membuat daftar PTN yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kalian buat daftar dulu yang jurusannya sesuai yang kalian inginkan. Lalu yang ketiga adalah eliminasi. Yang ketiga adalah eliminasi. Maksudnya, setelah kalian membuat daftar PTN tujuan kalian berdasarkan jurusan yang kalian inginkan, lalu eliminasi, kira-kira PTN yang mana yang kalian tidak cocok atau tidak sreg dalam penentuan tersebut. Oke, langsung saja kita praktekkan ya. Misalnya ada si A. Si A ini dia itu ngotot atau dia itu berada pada tipe pertama, yaitu menentukan PTN berdasarkan jurusannya. Jadi si A ini kepengen masuk jurusan katakanlah biologi. Dan si A ini tinggal di daerah Jawa Tengah. Kira-kira bagaimana sih langkah si A agar dia itu bisa memaksimalkan peluang agar keterima di jurusan biologi di PTN berdasarkan jalur SNMPTN?
seperti tadi yang sudah Bangge katakan, yaitu setelah menentukan jurusannya, kalian harus membuat daftar PTN. Kalian buat daftar dulu PTN, gini ya, daftar PTN di Jateng. Katakanlah seperti ini ya. Nah, yang pertama misalnya ada UNES ya, UNES. Terus ada Undip, ada UIN Wali Songo. Yang keempat ada UNS. Yang kelima ada UNSUD. Terus yang keenam ada UNTIDAR di Magelang ya. Terus kalian geledah dulu, misalnya di UNES itu jurusan biologi itu ada berapa prodi. Di UNES itu kan jurusan biologinya ada 2 prodi. Pertama ada pendidikan biologi. Terus yang kedua ada biologi murni. Lalu di Undip jurusan biologi cuma 1 ya prodinya, yaitu biologi. Terus di UIN Wali Songo itu ada 2 juga, ada pendidikan biologi atau biasanya di Universitas Islam itu tadris ya namanya, pendidikan biologi atau tadris biologi. Terus ada biologi murni, biologi. Tapi kalau di UIN Wali Songo pendidikan biologi ini sepertinya dibuka hanya pada jalur SPAN PTKIN, bukan SNMPTN. Berarti ini kita silang ya. Lalu UNS itu ada 2 juga, ada pendidikan biologi, kemudian ada biologi murni. Di UNSUD itu cuma 1, ada biologi murni. Di UNTIDAR juga cuma 1, yaitu pendidikan biologi. Nah, setelah kalian memetakan atau membuat daftar PTN seperti ini berdasarkan jurusannya, lalu langkah selanjutnya yaitu kalian eliminasi kira-kira yang srek berdasarkan hati nurani kalian itu seperti apa. Eliminasi. Bagaimana sih cara mengeliminasinya? Eliminasi dalam penentuan SNMPTN biasanya kalian ada beberapa kriteria. Pertama, itu yang penting keterima. Yang kedua, itu keterima di favorit. Nah, kalian gunakan eliminasi dari 2 kriteria ini. Kita praktekkan ya. Yang pertama, eliminasi berdasarkan yang penting keterima. Dari ke-6 universitas atau perguruan tinggi di Jateng ini, yang jurusan biologinya itu peluang kalian besar menurut peminatnya, menurut jumlah peminat dalam SNMPTN, peluang kalian yaitu ada di 2 universitas. Pertama ada di UIN Wali Songo, yang kedua ada di Universitas Tidar. Kenapa sih Bang kok peluang saya keterimanya lebih besar, yang penting keterima itu di UIN Wali Songo atau Untidar? Ada alasannya pasti. Alasannya yaitu karena di 2 jurusan ini atau di 2 PTN ini, prodi biologi dan pendidikan biologi itu tergolong baru. Jadi peluang kalian lebih besar keterima di prodi baru ketimbang kalian memilih prodi-prodi yang sudah lama ada di PTN tersebut. Lalu cara eliminasi yang kedua yaitu
mengeliminasi berdasarkan keterima di favorit. Kalau ini dari ke 6 universitas atau PTN ini, kalian kelompokkan mana yang termasuk PTN favorit. Kalau ini kan biologi itu masih umum ya, masih ada 2 jurusan yaitu masih ada 2 prodi, yaitu prodi pendidikan dan prodi murni. Jadi kalian tentukan dulu tujuannya. Kalau kalian di pendidikan, yang favorit itu di Jateng itu ada UNES yang pertama, yang kedua itu ada UNS ya, UNS di Solo. Kalau kalian mau masuk prodi biologi, prodi pendidikan biologi yang keterima di favorit ya, yang pertama itu di UNES, yang kedua di pendidikan biologi di UNS. Lalu kalau kalian ingin yang keterima di favorit tapi jurusannya murni, itu kalian berarti harus memilih di Undip. Di sini ya, di Undip. Kenapa? Karena Undip itu termasuk klaster 1 dalam klaster 1 ya. Gitu, klaster PTN nanti akan saya jelaskan ke selanjutnya ya. Oke, terus kita lanjut. Yang kedua adalah tipe anak SMA dalam memilih PTN berdasarkan grade atau klasterisasi PTN. Pasti di pikiran kalian itu bertanya-tanya, apa sih grade atau klasterisasi PTN? Jadi, klasterisasi PTN itu dibagi menjadi ada PTN klaster 1, ada PTN klaster 2, ada PTN klaster 3. Untuk kalian ingin melihat klasterisasi PTN, silakan bisa kalian cari di Google ya, di berbagai sumber pasti ada. Ketikkan saja kata kunci pada Google klasterisasi PTN. Pasti akan muncul daftar klasterisasi PTN berdasarkan klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Caranya, jika kalian berada pada tipe klasterisasi PTN, yaitu kalian sama, pertama yaitu tentukan dulu PTN kalian. Tentukan dulu PTN yang ingin kalian ambil. Yang kedua adalah buat daftar jurusan. Daftar jurusan. Gini. Ini kebalikannya pada tipe yang pertama. Kalau tipe pertama kan melihat jurusan tapi tidak melihat PTN. Tapi kalau tipe yang kedua ini melihat PTN tapi kita tidak melihat jurusannya. Mau di jurusan apapun yang penting keterima di PTN-nya. Kan kalian kuncinya di PTN bukan di jurusan. Lalu yang ketiga, setelah menentukan PTN, membuat daftar jurusan sama. Kita lakukan eliminasi. Yuk, coba kita praktekkan. Tadi kan sudah si A. Ini misalnya ada si B. Si B, dia itu ngotot banget kepengen keterima di UGM. Gini ya, di UGM. Dia itu pengen masuk di UGM lewat jalur SNMPTN. Kira-kira bagaimana sih cara agar si B ini itu keterima lolos di UGM? Tadi sudah Bangke jelaskan, langkah pertama yaitu si B harus menentukan PTN terlebih dahulu. Sudah ya, sudah ketemu yaitu UGM. Yang kedua, membuat daftar jurusan yang akan si B tempuh. Daftar jurusan. Kira-kira di UGM itu jurusan apa saja sih yang sepi peminat? Oh iya, ini kurang ya. Misalnya si B ini itu dia itu anak IPS. Berarti yang dilihat harus yang soshum. Gitu.
Langkahnya si B membuat daftar jurusan. Kira-kira jurusan yang masuk rumpun Soshum di UGM yang sepi peminat itu apa saja? Gimana caranya? Yaitu dengan melihat daftar di Google ya. Kalian cari saja di Google. Misalnya jurusan yang sepi peminat di UGM gitu. Kalian cari apa saja jurusan yang sepi peminat. Kalau kalian kepengen daftar di UI ya kalian cari saja jurusan di UI yang sepi peminat. Setahu Banggi, jurusan di UGM yang peluang keterimanya besar yang sepi peminat pertama itu ada arkeologi. Yang kedua ada filsafat. Yang ketiga ada sejarah atau ilmu sejarah ya. Ini kalau Soshum. Kalau Saintek coba kalian cari sendiri di Google. Setelah kalian membuat daftar jurusan ini, selanjutnya kalian eliminasi kira-kira jurusan mana yang paling sesuai dengan kalian. Misalnya kalian itu susah move on dari mantan ya. Kalian itu susah move on, berarti kalian itu cocoknya masuk jurusan sejarah. Enggak gitu. Misalnya kalian itu suka tentang sejarah nasional atau suka tentang menggali tentang sejarah lah intinya ya, berarti kalian masuk sejarah. Kalau kalian itu minat kalau kalian itu si pemikir, logika kalian tinggi, kalian bisa masuk jurusan filsafat. Lalu bisa juga kalian masuk jurusan arkeologi. Silahkan kalian pilih yang kira-kira cocok dengan kalian itu apa. Karena yang menentukan itu diri kalian sendiri dan yang akan menjalani perkuliahan nanti adalah diri kalian sendiri. Jadi, tanya pada diri kalian sendiri, kalian itu lebih cocok atau sreg di bidang atau jurusan apa. Selanjutnya ya, yang ketiga adalah tipe anak SMA dalam memilih PTN berdasarkan wilayah tempat tinggal. Tipe ini sudah saya contohkan seperti tipe yang pertama tadi berdasarkan jurusan. Kira-kira bagaimana sih cara kita memaksimalkan peluang agar keterima berdasarkan tipe wilayah? Kalau kalian tipe anak SMA memilih PTN berdasarkan wilayah, peluang keterima kalian itu besar sekali. Peluang keterima kalian itu sangat besar. Persentasenya berapa ya? Persentasenya kemungkinan sekitar 85 atau 80%. Karena kebanyakan coba kalian buka di website resmi SNMPTN persebaran data mahasiswa yang keterima itu pasti berdasarkan sekota atau berdasarkan wilayah tempat tinggalnya. Tapi kayaknya ya di website resmi SNMPTN tahun ini itu tidak ada persebaran wilayah. Tapi di website resmi SNMPTN daftar prodi pada tahun-tahun sebelumnya, tahun 2019 ke atas, itu ada daftar persebaran wilayah. Jadi mahasiswa yang keterima berdasarkan wilayah tempat tinggalnya. Ternyata setelah Banggi cari tahu, setelah Banggi analisis, ternyata banyak sekali anak-anak yang keterima itu berdasarkan wilayah tempat tinggalnya. Jadi jika kalian tinggal di Jawa Tengah, berarti otomatis kalian harus mendaftar, bukan harus, tapi peluang kalian keterima itu di PTN di Jawa Tengah. Juga kalau kalian tinggal di Bandung misalnya, berarti peluang kalian keterima itu di UPI ya. UPI kan di Bandung, seperti itu. Caranya yang pertama adalah buat daftar
PTN kayak tadi. Daftar PTN apa yang kalian ingin masuki atau kalian ingin diterima di sana, ingin kuliah di sana. Yang kedua adalah cari jurusan yang cocok. Kalian cocoknya itu di jurusan apa? Atau kalian minatnya di jurusan apa? Seperti itu. Yang ketiga masih sama, yaitu melakukan eliminasi. Kalian eliminasi, yang kalian tidak cocok kalian tidak usah ambil, yang kalian menurut hati nurani kalian cocok itu ambil, gitu. Tapi Banggi tekankan lagi, kalau kalian ingin keterima dari keempat tipe yang Banggi jelaskan ini, peluang keterima kalian terbesar yaitu tipe ketiga ini, yaitu memilih PTN berdasarkan wilayah tempat tinggal. Untuk tipe memilih PTN berdasarkan wilayah tempat tinggal, ini kalian bisa gabungkan dengan dua tipe tadi, tipe berdasarkan nama PTN atau klasterisasi PTN dan berdasarkan jurusannya. Kayak yang sudah Banggi contohkan di tipe pertama tadi. Gitu. Terus yang keempat adalah tipe anak SMA memilih PTN yang penting keterima lewat jalur tidak tes. Untuk tipe yang keempat ini sangat mudah sekali. Yang pertama adalah cari jurusan yang baru dibuka atau prodi baru. Yang kedua, cari jurusan yang prodi baru ya. Yang kedua adalah PTN-nya di mana. Jadi kalian kan sudah tahu jurusan yang prodi baru itu di mana. Otomatis saling keterkaitan ya antara yang pertama dan yang kedua. Kalau kalian tahu PTN-nya pasti tahu prodi barunya. Kalian tahu prodi barunya pasti tahu PTN-nya gitu. Lalu yang ketiga adalah eliminasi. Banggi kasih contoh. Misalnya masih lagi ya, misalnya kalian itu berada di wilayah Jawa Tengah. Misalnya ini ada si C. Si C itu tinggal di Jawa Tengah. Dia ingin keterima lewat jalur yang penting keterima tidak tes. Gimana caranya si C? Si C harus cari tahu dulu di mana sih prodi-prodi baru yang ada di Jawa Tengah yang saingannya itu sedikit atau peminatnya sedikit. Kalau kalian ambil misalnya di farmasi UNES itu kan prodi baru. Tapi ternyata di farmasi itu saingannya ngejibun. Saingannya itu banyak banget setumpuk. Jadi kalian jangan kalian pilih. Kalau kalian pilih, kalian bisa tersingkirkan ya. Peluang kalian keterima itu sangat sulit. Karena farmasi itu di UNES itu walaupun dia prodi baru, tapi peminatnya banyak sekali. Lalu aku harus milih prodi atau jurusannya di mana sih Banggi? Nah, kalian bisa alternatif lain, misalnya di Untidar. Di Untidar itu banyak sekali prodi baru yang bisa kalian ambil. Contohnya itu kayaknya aquaculture ya, tulisannya gini kayak aquaculture. Aquaculture itu seperti budidaya perairan gitu loh. Budidaya perairan. Lalu yang kedua itu ada pendidikan ya, pendidikan matematika, terus pendidikan IPA dan lain sebagainya. Terus kalian ingin keterima di yang lain itu bisa juga daftar di sini di UIN Wali Songo. Itu juga banyak sekali prodi barunya. Antara lain itu ada biologi, terus ada fisika, ada
kimia. Kalau prodi sosum itu ada sosiologi dan lain sebagainya. Jadi setelah kalian melihat atau menyimak tentang keempat tipe yang sudah Banggi jelaskan, pasti Banggi yakin salah satu dari kalian itu memiliki tipe-tipe yang sudah Banggi sebutkan tadi. Saran Banggi untuk memaksimalkan peluang lagi biar kalian itu keterima lewat jalur SNMPTN adalah kalian analisis, kalian gali segali-galinya daftar atau banyaknya peminat tiap tahunnya di jurusan yang kalian incar. Kalian buka saja di website resmi website resmi SNMPTN ya. Kalian cari di sana, kalian gali prodi apa yang peminatnya itu tiap tahun sedikit. Itu silakan kalian ambil biar kalian itu peluang keterimanya itu lebih besar. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa Banggi bagikan kepada kalian. Jika kalian punya pertanyaan atau ingin Banggi membahas tentang konten apa atau tentang apa lagi yang ingin kalian tahu, biar Banggi bahas di konten-konten selanjutnya. Silahkan tulis saja di kolom komentar ya, request kalian mau konten apa seputar PTN atau pembahasan soal, nanti akan Banggi buatkan kontennya. Dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan tentang info-info seputar PTN serta pembahasan soal-soal dan materi yang akan Banggi bagikan. Sekian dari Banggi. Semoga Sobat Pena dapat keterima di PTN sesuai dengan keinginan kalian lewat jalur SNMPTN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.